Selamat pagi Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times dengan saya Fadil Diana. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Budi Waseso. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Baik. Jadi hari ini kami akan berbincang tentang bagaimana persiapan Bulog nanti menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, bagaimana operasi pasar Bulog, lalu juga menjelang panen raya, dan yang gak kalah penting tentang informasi bahwa Pak Budi Waseso akan habis masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perum Bulog di tahun ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, boleh diceritain nggak Pak? Bapak kan lebih akrab disapa Pak Buas. Itu dari mana Pak sebenarnya asal-usulnya Pak? Buas ya. Wah, itu asal-usulnya kejadian itu pada saat saya jadi Kabar Eskrim. Saya pada saat itu kan melakukan penegakan hukum, ya, penegakan hukum yang diantaranya salah satunya adalah berkaitan dengan penanganan kasus laporan yang melibatkan ketua KPK. Oke. Nah, pada saat itu ketua KPK itu yang dilaporkan itu namanya kalau disingkat BW. Nama saya kalau disingkat juga BW. BW, ya. Nah, itulah wartawan yang buat. Kenapa? Masa BW tangkap BW? Nah, akhirnya BW ditangkap sama Buas. Itu kan, ditangkap oleh Buas. Nah, disitulah mulai nama saya itu ya akhirnya sebutannya Buas ya. Karena pada saat itu dianggap saya kontroversial, maka terus dianggap wah ini memang binatang buas, namanya cocok ya. Ganas jadi, gitu ya Pak. Ganas gitu ya, apa aja dihajar juga kan gitu kan ya itu. Nah, tapi memang sampai hari ini akhirnya akrab juga dipanggil nama Buas. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Jadi kalau di berita biasanya Pak Buas gitu ya Pak. Buas mengunjungi pasar induk beras Cipinang gitu-gitu ya Pak ya. Apa kan sekarang jadi lebih familiar ya. Nah, masyarakat juga mengenal lebih familiar. Toh niatnya kan baik, nggak ada konotasi negatif kan, nggak apa-apa. Oke, Pak mau langsung nanya aja Pak terkait ini kan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Betul. Nah, selain beras, apa saja komoditas yang jadi fokus utama Bulog untuk operasi pasar atau SPHP Pak? Ya artinya gini, ini kan yang kegiatan yang setiap tahun pasti berulang. Ya tentunya ini tidak berarti kita terus tidak siap, karena kita yang sudah sepanjang tahun ke belakang juga kita melakukan hal yang sama ya, untuk hari besar keagamaan terutama puasa dan lebaran ya, puasa Ramadan dan lebaran ini. Nah disitulah Bulog sudah seperti dari evaluasi tahun yang lalu, bagaimana kita harus menyiapkan itu ya, ketersediaan barang bukan hanya beras ya kan, tapi minyak goreng, tepung terigu yang dibutuhkan ya, gula ya, dan yang lain-lainnya ya, termasuk bawang putih, bawang merah ya kan itu. Sekarang ada penugasan daging ya, kita nyiapkan daging kayak gitu ya, telur, daging ayam. Nah kita sudah siapkan, kita sudah hitung semua kebutuhannya seperti tahun lalu, sekaligus kita memprediksi bila mana nanti lebaran, maka kebutuhan itu akan bergeser ke wilayah-wilayah tempat mudik. Nah oke, kalau sekarang puasa mungkin masih ada di daerah-daerah seperti sekarang, tapi begitu menjelang lebaran ada pergeseran ya, mudik. Nah di wilayah-wilayah itu ya, wilayah mudik tentunya akan ada kebutuhan yang melonjak dari biasanya. Nah, kita juga harus menyiapkan kebutuhan sesuai dengan pergeseran manusia itu ya. Nah, sehingga tidak ada nanti kalau ada orang pulang ke kampung mau beli gula nggak ada, mau beli tepung nggak ada. Padahal itu kan pada saat masyarakat merayakan Idul Fitri, nah ya itu sudah kita sudah sikapi. Artinya dari sekarang saya sudah menyiapkan dengan jajaran untuk kesiapan itu. Kita berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, dengan Kemendak, ya kan,
termasuk juga ke Menteri BUMN, ada klaster pangan kan. Nah, nanti kita bekerja dengan klaster pangan, kita lakukan pembagian tugas, mana yang bisa dihandle oleh klaster pangan, mana yang oleh Bulog ya. Nah, produksi-produksi dari BUMN seperti gula ya kan, dari RNI maupun dari PTPN. Nah, itu kita ikut menyerap dan kita ikut mendistribusikan ke wilayah-wilayah. Berarti tadi PTPN di gula ya, RNI. Iya, ya. Ya. Kalau Bulog apa Pak komoditasnya Pak? Nah, komoditas Bulog kan sekarang yang utama adalah beras, ya kan. Terus kita udah biasa juga untuk minyak goreng, ya kan juga. Tapi udah kita sikap semua. Tapi artinya untuk pengadaan itu, ya kita ada bekerjasama ya, pengadaan minyak goreng dari para produsen minyak goreng. Sudah jauh hari kita. Ayam juga kita kan produk dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang produksi ayam, daging ayam, telur gitu, untuk kita distribusikan ke wilayah-wilayah. Tapi nanti dengan merek Bulog Pak? Enggak lah, ada yang dengan merek Bulog, seperti gula, tepung terigu ya. Tapi tidak juga harus pakai merek Bulog ya. Karena seperti daging ayam, telur kan nggak mungkin dimerekin kan. Nah, yang penting kita siapkan kebutuhan itu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, sesuai dengan jumlahnya. Kalau untuk operasi pasar Pak, apakah hanya beras saja dan daging atau tadi telur juga? Operasi pasar sebenarnya bukan hanya beras ya. Dikala ada kenaikan kebutuhan pokok seperti nanti minyak goreng kan ada operasi juga. Kan itu nyangkut stabilisasi. Tapi bila mana nanti ada kenaikan kebutuhan beras, ya kita juga intervensi kebutuhan beras. Nanti kalau ada kedelai, ya kita intervensi untuk kebutuhan kedelai. Seperti itulah, kita ikuti perkembangan terus. Ini kan Bulog juga dapat penugasan impor daging kerbau ya Pak ya? Oh iya. Itu apakah sudah mulai dilaksanakan, kuotanya juga ada berapa Pak? Berdasarkan Rakortas itu, kita dapat penugasan untuk 100.000 ton satu tahun ini ya. Kan itu dihitung dari neraca kebutuhan daging. Di antaranya selain daging sapi, termasuk kita daging kerbau. Nah, daging kerbau itu Bulog yang diberikan penugasan 100.000 ton. Kita dari India. Nah, ini sudah kita lakukan secara bertahap. Artinya yang paling utama adalah untuk kebutuhan puasa Lebaran ini. Karena kan masyarakat mulai membutuhkan daging yang meningkat, kebutuhan daging, konsumsi daging ya. Dan kalau kita ketergantungan pada daging sapi, maka pasti akan ada keterbatasan, ya kan? Sehingga ini akan ada pelonjakan harga. Maka salah satunya adalah untuk mengimbangi itu supaya ada alternatif pilihan pada masalah daging. Nah, itu ada daging kerbau. Ya, nah itu kita siapkan nanti. Yang sudah dilaksanakan ada Pak volumenya? Yang sisa lalu itu kita yang mendatangkan tambahan tahun lalu itu kan kita mendapatkan tambahan dari 100.000 ada tambahan 20.000 dan dilaksanakannya pada Januari kemarin ya kan. Nah itu sudah datang itu 13.000 dari kuota 20.000. Nah sekarang ini kita akan mendatangkan tambahan sebanyak kurang lebihnya 20.000. Jadi kita harapkan ada 32.000 untuk kebutuhan puasa Lebaran gitu. Berarti nanti untuk sampai akhir tahun masih ada 80.000 ton lagi ya Pak? Iya, artinya sini berjalan. Kan begini, nanti setiap bulannya nih, baik kita 100.000. Paling tidak setiap bulannya kita usahakan bisa 20.000. Ya kan? Kalau setiap bulannya bisa 20.000, ya kan rata-rata ya, tapi biasanya rata-rata 15.000. Kalau 20.000 dalam satu tahun harusnya 240.000 dong. Ya, tapi kita lihat kebutuhannya. Yang kebutuhan karena kuotanya kita ini penugasan 100.000 kita atur. Pada saat peningkatan kebutuhan kapan yang kita harus datang banyak, yaitu puasa Lebaran. Nah, puasa ini nanti kita datangkan 20.000. Untuk kebutuhan yang Lebaran itu 20.000. Jadi sudah 40.000 ya. Nah, sisanya yang 60.000 itu berarti kita petapkan mungkin setiap bulan 10.000 ya. Jadi kurang lebih kita masuk nanti adalah sisa 60.000 jadi 6 bulan. 6 bulan ke depan ya. Kalau
puasa itu April, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu sudah clear. Clear. Nah, sehingga nanti November, Desember itu sudah ada stok untuk kegiatan Natal Tahun Baru, ya kan? Namun kalau itu biasanya kurang, maka nanti akan ada tambahan. Mengajukan lagi ya Pak ya? Ya bukan kita ajukan, nanti melalui Rakortas. Kalau Bulog kan tidak, bukan mengajukan, karena Bulog itu kan penugasan. Nah, jadi nanti dari hasil Rakortas itu apakah ditambah lagi kuotanya seperti tahun lalu, begitu kurang, kita sudah selesai 100.000, ada tambahan 20.000 dong. Nah itu kita lakukan itu karena penugasan. Ini pun demikian, sama saja sebenarnya gitu. Untuk harga Pak, berapa yang diharapkan Bulog untuk diterima konsumen? Ya, sampai konsumen harus Rp85.000 per kilo. Ya, maksimal ya, maksimal. Ya, di bawah itu malah alhamdulillah lebih baik. Ya, karena Bulog menjual semurah mungkin. Jadi Bulog dalam hari ini penugasan bukan mencari keuntungan, ya kan? Kita memang dapat margin supaya Bulog tidak rugi, ya kan? Tapi margin kita diatur, artinya tidak berlebihan. Karena apa? Tujuannya adalah kita mengintervensi pasar supaya harga murah. Gitu. Pak, ini kan baru saja kemarin Pak, Bapak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan mengatakan ada penugasan impor lagi dari Pak Jokowi, Pak, impor beras. Nah, itu apakah sudah masuk penugasannya ke Bulog lagi? Dan kenapa ini Pak mau impor lagi? Sedangkan kita kan juga mau masuki panen raya Pak. Oke, itu dari Menteri Perdagangan. Nah, yang beliau sampaikan, karena beliau kan bertanggung jawab untuk stabilisasi, ya. Nah, stabilisasi tentunya berkaitan nanti intervensi pasar dengan jumlah yang dibutuhkan, oke. Nah, itu memang tugasnya Pak Menteri Perdagangan. Barangnya disimpannya di Bulog untuk stabilisasi, ya. Nah, kita lihat itu berarti satu wujud antisipasi Pak Mendak di dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Jadi kan seandainya itu betul, nanti kan belum ada penugasan ke kita belum, ya. Itu kan prediksi, ya, antisipasi Pak Mendak. Betul, saya kira kan kalau pangan itu kita nggak boleh dadakan, kalau udah diprediksi, kita lebih cepat. Karena kalau saya bilang pangan itu kan nggak bisa ditunda ya. Ya, kita tidak bisa menunggu kan, karena masalah perut. Nah, bila mana pasti perhitungan Pak Mendak, bila mana panen raya ini, karena kemarin kan Pak Arief sendiri menyampaikan bahwa panen saat ini, ya kan, itu akan diserap awal adalah dari penggilingan ke rumah tangga, ya kan, dengan pasar. Oke. Nah, sehingga Bulog itu pasti belum bisa menyerap secara maksimal dong, karena kita kan pasti mendahulukan kepentingan pasar dulu, ya kan, toh sama saja ya kan, karena Bulog itu kan untuk cadangan, ya. Nah, bila mana dalam proses perjalanan ini ternyata menutupi kekosongan yang terlalu besar, yang panen sekarang untuk menutupi kekurangan yang bulan lalu dan tahun lalu, ya kan, sehingga kemampuan untuk Bulog menyerap sesuai dengan targetnya itu tidak tercapai, padahal itu dibutuhkan untuk kepentingannya kegiatan negara atau stok negara, maka bisa saja ada penugasan untuk harus diimpor. Tapi impor sekali lagi bukan berarti itu kita untuk dijual, tidak. Itu untuk cadangan, ya kan? Jadi kalau kita punya cadangan kuat, berarti kan masyarakatnya tenang, ya kan? Oh, berarti untuk kebutuhannya tercukupi. Itulah yang namanya ketahanan pangan, ya kan? Ya, tapi ini nanti kan melalui proses, ya, prosesnya itu kan ada keputusan Rakortas, walaupun itu sudah disampaikan Pak Mendak, kan belum tentu juga langsung Bulog melaksanakan, karena nanti akan dibahas dalam forum rapat itu ya, diputuskan dan di berapa benarnya realnya. Kan itu ada Mentan yang sebagai bertanggung jawab produksi daripada pertanian itu sendiri, nanti ada menteri-menteri lain, ya, termasuk Badan Pangan Nasional, neraca pangannya seperti apa. Kalau Bulog pada prinsipnya kalau diperintah sesuai dengan hasil keputusan rapat dan data dan faktanya seperti itu, ya untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat, ya kenapa tidak gitu.
Tapi sebenarnya kan kalau melihat kemampuan dalam negeri kan produksi beras itu juga cukup besar ya Pak ya. Nah, Dalam sebenarnya hitungannya ya. ya. Nah, itu kalau Bulog sendiri apakah akan tetap mengutamakan, apalagi kan kita mau panen raya nih Pak. Jadi akan berapa yang akan diserap Bulog di Gini, panen raya? kalau saya jujur ya, secara pribadi dan di Bulog sendiri, kita selalu mengutamakan produksi dalam negeri. Itu pun sudah berkali-kali Pak Presiden ya menyampaikan bahwa utamakan produk dalam negeri, utamakan produk dalam negeri. Dan Bulog ya kan selama saya pimpin itu sudah hampir 5 tahun kita tidak pernah impor sebenarnya kan. Ya kan sudah hampir 5 tahun, baru kemarin saja karena penugasannya kita bertahan dengan menyerap dalam negeri. Kenapa? Memang ada barangnya, jumlahnya ada. Walaupun kalau kita bicara harga lebih murah impor, ya kan? Tapi kan bukan terus kita berarti berpihak pada impor. Itu salah besar karena kita tidak menyemangati petani dong, ya kan? Nah, itulah kenapa selama ini walaupun harganya tinggi dibanding dengan luar, kita tetap mengutamakan serapan dalam negeri. Berhasil kita. Nah, kalau kemarin itu karena memang produksinya kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, sekarang kan panen raya, terus bagaimana? Nah iya, justru sekarang panen raya kita ikuti dulu perkembangan seperti apa. Seperti hari ini, dari mulai panen raya kemarin, ya kita melakukan penyerapan dari mulai Februari, ya kan, sampai Maret hari ini, kita baru bisa menyerap 35.000 ton atau 36.000 ton hari ini. Awal tahun Ya ini ya, hari ini penyerapan dalam negeri, oke? Nah, target kita dalam panen raya ini 70% dari penugasan negara kepada Bulog. Sepanjang tahun? Ya, 70%. 70% ini panen raya ini. 70% dari mana? Dari 2,4 juta ton. Oke? Nah, sisanya yang 30% kita akan serap pada masa panen gadu. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan lagi, apakah mungkin Bulog bisa tuh menyerap 70% dengan panen raya ini? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya manakala produksinya memang sesuai dengan perhitungannya. Ya kan? Bisa tidak manakala kurang dari targetnya, gitu loh. Ya. Kan tujuannya bukan untuk dagang. Ya kan tujuannya adalah untuk buffer stok keamanan pangannya Indonesia gitu. Tapi Pak, kalau misalkan memang secara hasil panennya ada, tapi mungkin harganya di atas yang penugasan Bulog, gimana Pak? Bisa. Kayak yang lalu kan kita gitu. Begitu harganya 8.300 tidak bisa, kita kan ada fleksibilitas sampai 8.800. Oke. Begitu nggak dapat juga kita naikkan sampai 10.200. Ya kan fleksibilitas. Nggak dapat juga kita serap dengan harga komersial. Kan begitu. Itu kan satu langkah-langkah pemerintah bahwa itu selalu keberpihakan pada produk dalam negeri. Persoalannya sekarang harganya mahal pun umpamanya. Kalau barangnya ada, apa yang mau diserap? Sebenarnya yang menyebabkan barang itu tidak ada apa Pak? Selain apakah memang pure produksi atau ada rebut-rebutan sama swasta? Sekarang Pak? gini, kalau harganya naik, ya itu karena ada hukum demand dan supply ya. Ya kan kalau supply kurang, ya kan demand tetap pasti kan berebut nih dapatnya ya. Nah itu satu. Jadi kita nggak bisa pungkiri kalau memang harganya mahal, salah satunya adalah supply kurang. Nah kalau supply kita lihat, di supply berapa kurangnya, kenapa naik, dari mana nih, ya kan? Nah, untuk mencepat kekurangan itu biasanya stok Bulog yang turunkan, supaya menurunkan harga. Oke. Nah, sekarang kalau produksi itu turun, kita nggak usah cari kambing hitam, oh salah, si A, si B, si C, dan segala macam. Tidak. Kita harus pelajari, kenapa produksi ini bisa turun. Bisa saja karena ada hama, oke? Ada juga karena menanamnya tidak serentak. Bisa juga karena gangguan cuaca, misalnya banjir, ya kan? Atau bencana alam, kan bisa terjadi, semua bisa terjadi. Ya, nah makanya kita harus mengikuti itu sesuai dengan perkembangan situasinya. Jadi kita nggak bisa terus patok, oh Pak ini panen raya, memang
tahun-tahun yang lalu panen raya dia bulan-bulan ini gitu ya. Tapi kan belum tentu juga seperti tahun lalu karena cuacanya berbeda. Ya, tidak bisa diprediksi. Nah, tambah lagi belum tentu juga jumlahnya seperti tahun lalu, ya kan? Karena sistem bertaninya nggak bersamaan kan, itu bisa saja. Malah mungkin ini bisa panen sepanjang tahun, bisa saja. Karena saya lihat di lapangan ada yang sekarang baru tanam, ada yang sudah panen, ada yang akan panen, ya kan? Ada yang sekarang baru diolah tanahnya. Tidak sama kalau dulu kan sudah mau panen sudah panen semua. Sekarang tidak seperti itu kondisinya. Ya mungkin akibat cuaca ya. Cuaca masyarakat yang kemarin gagal panen menanam lagi kan. Nah berarti nggak sama dengan yang lalu. Ya kan? Nah ini yang menyebabkan kenapa produksinya tidak sama gitu. Terus bisa saja terjadi seperti yang tidak kita prediksi gitu deh. Seperti itu gitu. Kalau melihat tahun lalu sebenarnya problemnya apakah memang produksi atau dari Bulog sendiri ada kendala di penyerapan karena belum ada fleksibilitas itu tadi, Pak? Oh tidak. Fleksibilitas kan baru-baru saja kejadian. Jadi gini, Bulog sebenarnya kan tergantung penugasan negara, oke? Ya, waktu itu kita diperintahkan menyerap 1 sampai 1,2 dan kita sudah, oke. Nggak ada masalah, penyerapan kita maksimal. Persoalannya ada peningkatan kebutuhan mulai bulan Juli, Agustus yang rata-rata sampai hari ini 200.000 ton per bulannya. Biasanya kita hanya menggelontorkan 30.000 udah selesai itu. Ya kan di seluruh dunia. Ini sekarang 200.000 rata-rata, 200.000 ton. Nah sehingga apa? Posisi stok yang di Bulog yang tadinya 1,2 sudah standar 1 juta, ya tergelontorkan habis. Itu mau nggak mau, gitu kan? Kenapa itu bisa? Ya itu tadi, karena ada kekurangan produksi, gitu kan? Kekurangan produksi bukan ada kesengajaan, enggak. Tapi memang itu ada alam, bencana, ya kan? Cuaca, macam-macam, gitu. Pak, kemarin kan baru saja di Sragen ini ada peresmian Modern Rice Milling Plan atau penggilingan padinya Bulog. Ini kan Pak Jokowi sampai hadir ya, Pak? Iya. Apa pesan yang diberikan Pak Jokowi terhadap Bulog sebagai mungkin Bulog ini kan produsen beras terbesar di Indonesia ya, Pak ya? Sebenarnya bukan produsen beras terbesar karena kita adalah off-taker, buffer stock ya. Jadi kalau Bulog nggak pernah memproduksi beras, ya kan? Menggiling. Ya menggiling juga enggak. Bulog dulu itu membeli beras, terutama kalau untuk CBP, ya kan? Untuk cadangan pangan pemerintah itu atau CBP, cadangan berasnya pemerintah, yaitu kita dengan kategori adalah berasnya medium, bukan premium, ya kan? Dengan kadar air sekian dan segala macam, oke? Diadu maksud itu untuk stok, disimpan dalam kurun waktu yang relatif lama untuk kegiatan tadi, ya kan? Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, khusus untuk penggilingan justru kita menolong penggilingan tradisional. Karena penggilingan tradisional itu ya penggilingan kecil-kecil itu memproduksi beras medium. Nah, kita juga mau menyerap dari situ. Jadi Bulog tidak pernah membuat beras pada saat itu. Tapi waktu itu pemerintah pikir ini kan apa salahnya kalau pemerintah hadir untuk kepentingan petani melalui Bulog membangun pabrik beras modern. Maka waktu itu dibangunlah program 10 modern rice mill yang sekarang baru selesai 7. 3 dalam proses penyelesaian. Makanya 7 kemarin diresmikan Pak Presiden. Yang ke-7 itu Pak, yang diresmikan ya? Bukan, semua 7, tapi yang didatangi Presiden 1. Tapi kan beliau sudah menyampaikan ada 7, 1, 2, 3 yang selesai. Oke? Nah itu diadu maksud adalah Bulog bisa menyerap gabah petani kering panen, tidak perlu kering giling. Karena petani kalau dia kering giling kan harus menjemur, ketergantungan dengan matahari. Dengan langsung bisa setor ke pemerintah melalui Bulog itu adalah beras itu gabah itu akan diproses dengan dryer pengeringannya. Nah terus diolah dengan mesin modern, maka memproduksi beras premium yang punya nilai harga tinggi gitu.
Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Kan kabarnya Bapak akan habis masa jabatannya di bulan April ya Pak ya? April, ya sesuai dengan awal saya tugas di Bulog ini kan mulai tanggal 26 April 2018. Artinya dalam ketentuan aturan di situ kontraknya 5 tahun. Nah nanti tanggal 26 April nanti itu saya udah selesai 5 tahun. Ya artinya mau nggak mau secara aturan memang harus diganti, ya kan? Nah oleh sebab itu ya saya sih nggak ada masalah apa-apa, kita sudah melaksanakan tugas kok dengan semaksimal mungkin ya, berupaya sebaik mungkin. Ya itu yang bisa saya lakukan, ya saya wujudkan. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Tapi ada kabar nggak sih Pak, apakah Bapak nanti akan melanjutkan di Bulog atau kan sempat ada ramai isu Bapak mau diberikan jabatan sebagai Menteri Pertanian, Pak. Itu seperti apa tanggapan Pak Budi? Enggak lah, kalau saya ini kan ya ibaratnya seperti air mengalir, ya kan, dan sekali lagi kan saya ini kan memang dididiknya sebagai aparatur negara, abdi negara. Hidupnya itu adalah pengabdian. Jadi kalau abdi itu diperintah apapun harus bisa melaksanakan gitu loh, ya, tanpa berpikir macam-macam gitulah. Nah kalau sekarang saya kemana tugas Bulog, ya itulah wujud pengabdian saya setelah pensiun dari polisi. Kenapa? Memang sejarah sepanjang Bulog itu berdiri belum pernah di rootnya dipimpin oleh mantan polisi. Ya saya lah yang ngawali itu, dan saya bersyukur, alhamdulillah ya, yang tadinya saya juga ragu, secara pribadi saya ragu bisa melaksanakan tugas di sini, ya kan? Tapi ternyata saya bisa, gitu loh, bisa, dan selesai sampai akhir kontrak saya, itu kebanggaan saya. Yang kedua ya, saya juga bangga ya karena saya dikala datang di Bulog ini kan saya dibebani utang hampir 32 triliun dengan kerugian Bulog yang nilainya 1,7 triliun. Kalau perusahaan itu udah collab tuh, ya kan? Udah utangnya gede, kerugiannya gede. Tapi ya saya bilang ini tantangan, ya kan? Saya belajar. Nah, alhamdulillah saya bisa membuktikan, ya kan? Begitu tahun 2021 untung 260 miliar. Berarti sudah habis hutang. Nah, jadi utangnya turun jadi 9 triliun. Oke? Utangnya 39 triliun, dapat untung pula 260 miliar. Nah, begitu 2022 kemarin, walaupun belum masih diaudit, kita sudah perhitungan untungnya labanya udah 500 lebih, 500 miliar lebih. Dengan utang kita 7 triliun. Nah, makin turun kan? Utangnya makin turun, tapi sudah bukan laba. Itu satu kebanggaan saya. Yang kedua, bahwa saya sudah membuktikan, ya kan, dengan kerja saya ada hasilnya. Ya. Kemudian yang ketiga kebanggaan saya, ya, ternyata pekerjaan saya diakui oleh masyarakat itu. Kenapa? Ya, dengan inovasi saya, dengan pekerjaan saya selama ini, saya mendapatkan penghargaan 69 kali penghargaan. Berarti kalau 1 tahun itu 12 bulan, 5 tahun berarti 60 bulan, dapat penghargaan 69. Berarti 1 bulan rata-rata 1, bahkan lebih, ya kan? Nah itu saya bilang, satu kebanggaan bagi saya. Jadi kalau toh memang saya mengakhiri, ya sudah, sampai dengan mengakhiri endingnya, ya happy gitu ya, senang. Wah sudah, karena saya sudah membuktikan tugas saya di Bulog ini selesai dengan baik. Tapi jika ada penugasan entah di kabinet atau di BUMN lagi siap ya Pak? Saya artinya kalau memang saya itu akan ditugaskan di mana saja, ya terserah, nggak ada masalah juga. Seandainya tidak juga, apakah saya tidak bermanfaat? Bermanfaat kan, paling tidak untuk keluarga, untuk masyarakat lingkungan pasti, gitu loh ya. Artinya mengisi sisa hidup itu
waktu, dengan kekosongan kegiatan itu, ya kita membuat kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan terus merasa, aduh dari pejabat pengen terus jadi pejabat itu. Enggak, itulah namanya siklus kehidupan, perputaran. Ya, pasang surut kehidupan biasa, roda berputar, kadang di atas dan terus di bawah dan terus. Nggak ada masalah, yang penting adalah siap mental kita. Ya kan? Itu. Baik. Pak, terima kasih banyak sudah Sama-sama. mau berbincang dengan saya. Semoga apa yang nanti ditugaskan kepada Bulog bisa berjalan dengan lancar, Amin, dan juga amin. Bapak Insya semoga Allah. selalu sukses ya Pak ya. Amin, amin doanya. Nah, itu dia teman-teman milenial, saya sudah berbincang dengan Bapak Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Budi Waseso. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi di episode Ngobrol Seru berikutnya. Bye-bye.